Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah yang saya hormati. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam, dengan izin, dengan rahmat, dengan nikmat yang masih diberikan kepada kita bersama. Pada subuh hari ini kita telah dapat melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan subuh, berbagai macam kegiatan rangkaian fajar. Sampai detik ini semua rangkaian-rangkaian ibadah itu kita berdoa kepada Allah. Kiranya Allah akan menerima peribadatan kita, persembahan kita. Sehingga Allah akan memberikan balasan kepada kita baik ketika kita di dunia sekarang ini maupun ketika kita berada di kampung akhirat nanti. Kemudian salawat beriringan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada subuh hari ini di antaranya adalah pertama surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas. Allah memberikan perhiasan kepada manusia. Allah berikan perhiasan kepada manusia. Apa perhiasan Allah itu? Hubbus syahawat. Hubbun itu dalam bahasa Arab adalah cinta. Syahwat adalah keinginan. Hubbus syahawat, cinta keinginan yang sangat. Jadi fitrah
yang diberikan oleh Allah kepada khusus kita manusia ini yang namanya hubbus syahawat. Cinta beserta keinginan. Dalam bahasa Arab itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Cinta keinginan. Cinta iyo, ingin iyo. Jadi bahasa rotuan. Bersamaan. Bergabungan. Cinta dan keinginan itu. Ini secara umum manusia dihiasi dengan suatu sifat, suatu sikap, suatu tabiat yang namanya cinta keinginan. Apa yang dicintai oleh manusia itu minan nisa'i wal banin. Ini poin pertama adalah diberikan kepada manusia cinta keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap minan nisa, para perempuan-perempuan. Ini secara umum laki-laki itu pasti mencintai para wanita. Yang kedua adalah wal banin, mencintai anak-anak keturunan. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarah. Muqantarah artinya harta yang banyak, yang berlipat ganda, yang tak terhitung nilainya. Dari apa harta yang banyak itu? Berupa emas dan perak. Pada umumnya, kita manusia ini pasti mencintai harta kekayaan. Ingin akan mendapatkan harta kekayaan. Berupa emas dan perak itu adalah nilainya tinggi di sisi manusia. Berikutnya adalah wal khailil musawwamah. Kuda-kuda pilihan. Kalau dulu tafsir-tafsir menjelaskan kuda-kuda pilihan yang istimewa. Yang nilainya mahal. Harganya tinggi. Kalau mufassirin modern mengatakan itu adalah bahagian daripada kendaraan-kendaraan. Kalau masuk kini, mobil yang bermewah-mewah. Yang bermacam-macam model. Mulai dari yang paling bawah sampai kepada yang paling tinggi. Itu cinta keinginan manusia terhadap yang demikian itu. Wal an'am, manusia itu cenderung kecintaannya kepada binatang ternak. Kuda, kambing, kerbau, jawi, ayam, dan lain-lain sebagainya. Wal hars. Apa yang dimaksud dengan wal hars itu adalah sawah ladang. Sawah ladang yang bisa menghasilkan berbagai macam penghasilan untuk pendapatan hidup manusia. Hayatid dunya,
yang disebutkan tadi semuanya itu adalah kesenangan untuk hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya lah sebaik-baik tempat kembali. Bapak dan Ibu sekalian, ini dasar secara umum Allah berikan kepada kita manusia semacam tabiat untuk mencintai harta kekayaan, emas dan perak, kesenangan hidup di dunia. Maka untuk itu kita baca pada ayat lain. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dalam berkaitan dengan harta-harta yang berbagai macam itu, Allah mengingatkan kepada kita. Telah melalaikan sebagian besar di antara kamu. Apa yang menyebabkan manusia itu lalai, lengah dalam menjalankan aktivitas dan ibadah kepada Allah? Penyebabnya adalah at-takasur, berlomba-lomba di dalam berbagai macam yang menyenangkan tadi. Berlomba-lomba terhadap wanita-wanita. Ada orang sudah beristri satu yang halal masih mencari wanita lain. Ada orang sudah punya anak tapi masih mencari anak yang lain. Ada orang yang sudah punya harta tapi masih mencari harta yang lain dengan berbagai cara, berbagai argumentasi. Yang penting dapat, yang penting banyak, yang penting membawa kesenangan dan kenikmatan katanya. Maka Allah ingatkan, sebahagian kamu lalai dan lengah karena pengurusan harta. Dan khusus untuk orang-orang beriman, ada ayat khusus untuk orang-orang beriman. Allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah, ini khusus untuk kita. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu lalai, lengah karena urusan harta dan keluarga untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, maka
Ulaika humul khosirun. Mereka akan mendapatkan kerugian yang amat sangat besar. Bapak dan ibu-ibu, kembali kepada persoalan harta. Ada orang ketika hidup di dunia ini begitu sibuk mengurus harta dan keluarga, sehingga tidak sempat ke masjid, tidak sempat ibadah, tidak sempat silaturahmi, jangankan berzikir, istirahat pun juga tidak. Kenapa? Karena sibuk mengurus harta kekayaannya. Semua yang demikian itu dia lakukan sampai habis-habisan. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk pintu kubur. Kapan berhentinya mengurus? Kalau dia sudah diantar ke kubur. Ada sebagian orang seperti itu. Kapan dia dibawa ke masjid? Kalaulah mati. Makanya kita perlu selektif. Siapa yang dibawa ke masjid ini? Pernah tidak dia datang ke masjid ketika hidup? Kadangkala orang ketika hidup sibuk mengurus harta. Tidak kenal dengan masjid. Setelah mati dibawa ke masjid. Bukan kita saja yang bertanya. Malaikat pun juga bertanya. Mayat siapa yang dibawa ke masjid ini? Bapak dan Ibu. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlipat ganda, karena memang Allah mengatur wa yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada orang yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya harta yang banyak, tetapi dia menyikapi bahwa harta yang banyak itu adalah titipan Allah kepadanya, maka dia jadikan kendaraan untuk akhiratnya. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, dia keluarkan wakafnya, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang memang rezekinya disempitkan oleh Allah, ditakarinya. Kalau dalam kajian tafsir disempitkan oleh Allah, diatur sedemikian rupa. Tidak banyak-banyak dia di Allah ada. Kadangkala dapat pagi abi potong. Tetapi yang demikian itu membuat dia zuhud kepada dunia. Dia jalani kehidupan ibadahnya dengan baik dan tekun. Dia bersyukur kepada Allah. Dia pergunakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Dan dia tidak berkecil hati ketika ia mendapatkan kekurangan. Hadirin rahimakumullah. Maka karena itu kita sebagai orang-orang beriman, dalam memandang harta itu, jadikanlah pikiran kita, perhatian kita, bahwa nikmat-nikmat kehidupan dunia memang diberikan melalui harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selaku orang yang berkeyakinan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat,
Semua yang diberikan oleh Allah itu tidak jaminan untuk bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak nanti. Sekarang banyak kita lihat. Orang semakin banyak harta, semakin sengsara. Semakin berjabatan, semakin sengsara. Semakin kaya, semakin sengsara. Ingat, ketika seseorang setelah meninggal dunia, tidak mampu apapun memberikan pertolongan kepada kita. Ketika sakratul maut, istri dan anak tidak bisa, tidak dapat memberikan pertolongan menghadapi sakratul maut. Harta kekayaan, berapapun banyaknya yang diberikan oleh Allah kepada kita, saat sakratul maut itu tak satu pun yang dapat membela kita. Sawah dan ladang ketika sakratul maut terjadi pada diri kita, tak peduli dengan kita. Binatang ternak apapun modelnya, ketika sakratul maut datang tak mau tahu dengan kita. Kecuali sebaik-baik tempat kembali itu hanya kepada Allah. Karena itu saya mengajak saya dan kita semua, jadikanlah permainan-permainan hidup itu memang jadi permainan. Tapi jangan sampai melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, kerugianlah yang akan kita dapatkan di akhir kehidupan kita, apalagi di akhirat kelak nanti. Karena itu saya mengajak, bukan kita tidak suka kepada harta, uang paralu, harato paralu, keluarga paralu, paralu sadoyo, kendaraan paralu, sawah ladang paralu, semua perlu. Tapi yang diingatkan oleh Allah untuk orang beriman, jangan sampai semuanya itu melalaikan kamu untuk beribadah kepada Allah. Ini yang jadi pokok persoalan bagi kita bersama-sama. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.